Oke, selamat pagi ya Bapak Ibu peserta pelatihan membuat laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang summary-summary-nya, inti-inti sari dari teori-teori laporan keuangan. Oke, yang pertama, laporan keuangan menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan tahun 2018 itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan isinya antara lain aktiva lancar, aktiva tidak lancar, kewajiban lancar dan jangka panjang, serta ekuitas. Aktiva lancar isinya kas, persediaan, piutang, maupun perlengkapan. Aktiva lancar adalah aktiva atau harta yang masa pakainya kurang dari satu periode akuntansi atau 1 tahun. Kita ambil yang secara umum. Aktiva tidak lancar isinya tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan akumulasi penyusutan. Tetapi dia dikredit, padahal posisinya tetap di aktiva. Aktiva itu adalah debit. Nah, khusus untuk tanah, itu tidak ada akumulasi penyusutan. Selanjutnya, kewajiban lancar dan jangka panjang. Yang lancar adalah jatuh tempo kurang dari 1 tahun, jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, antara lain utang bank, utang usaha, maupun utang bunga. Ekuitas adalah modal, saldo laba, maupun dividen. Nah, yang kedua, laporan laba rugi. Isinya pendapatan, ada harga pokok penjualan, beban pokok penjualan, ada juga beban-beban operasional, biaya operasional, beban gaji, beban listrik, maupun beban-beban lain-lainnya. Sehingga didapatlah pendapatan dikurangin HPP, dikurangin beban atau biaya, dapatlah laba atau rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Ada 3 kategorinya, operasional, investasi, dan pendanaan. Operasional adalah kegiatan jual beli barang ataupun jasa yang terjadi pada perusahaan. Investasi adalah jual atau beli barang jangka panjang sehingga ada akumulasi penyusutan. Pendanaan adalah uang yang kita peroleh dari pihak ketiga dan akan kita bayarkan untuk pihak ketiga. Contohnya seperti modal investasi dari investor maupun dari bank, pinjaman dari bank. Sehingga ada namanya nanti biaya dividen, biaya bunga, biaya utang bunga, biaya pinjaman bunga. Terus yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Ini adalah rincian-rincian atau detail-detail dari akun-akun seperti kas, persediaan, piutangnya dari PP apa aja, terus bangunannya bangunan apa aja, utang banknya utang bank dari mana saja, utang usahanya dari siapa saja. Selanjutnya, jurnal di akuntansi. Ada namanya jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Semua ini namanya adalah jurnal penyesuaian. Tapi di akuntansi itu dibagi lagi jurnal penyesuaian itu. Ada namanya jurnal penutup dan jurnal pembalik tergantung apa fungsinya masing-masing. Kalau jurnal penyesuaian, ini bila ada kesalahan pencatatan. Jadi fungsinya untuk perbaikan. Terus yang kedua adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ini juga jurnal penyesuaian untuk pengkoreksian, tapi fungsinya spesifik untuk menutup saldo-saldo pendapatan dan saldo-saldo beban. Jadi saldo pendapatan maupun saldo beban itu dienolkan. Awalnya kalau misalnya awalnya kita jurnalnya beban gaji pada kasnya di kredit. Nanti kalau ditutup menjadi ikhtisar laba atau rugi, di kreditnya beban. Jadi beban itu nanti jadi 0. Pendapatan juga demikian, tinggal dibalik. Jurnal pembalik. Jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan atau membalik beban-beban atau utang yang masih tersisa atau pendapatan yang masih tersisa. Biasanya lebih dari 1 tahun, yang periodenya
jadi ngikut di periode berikutnya. Contohnya beban sewa dibayar di muka, utang sewa dibayar di muka, pendapatan sewa yang kita terima di muka. Kenapa demikian? Karena misalnya kita di tanggal 26 September atau bulan September 2020, kita tutup bukunya di Desember 2020, sehingga beban yang kepakai itu hanya ada 4 bulan, masih ada sisa 8 bulan. Jadi, kita masih ada utang, masih ada pendapatan kita. Kita udah akui pendapatannya 100 juta untuk 12 bulan. Tapi yang masih kita kerjain, yang udah disewakan ke orang lain, pendapatan disewa di muka, itu hanya 4 bulan. Sehingga masih ada sisanya 8 bulan lagi. Nah, 8 bulan itu kita accrued namanya di bulan Januari 2021. Nah, selanjutnya di sini ada untuk penjurnalan. Jurnal-jurnal yang dilakukan umum oleh perusahaan. Yang pertama, modal disetor 100 juta. Jurnalnya adalah kasnya di debit 100 juta. Modal disetor, di kredit 100 juta. Kenapa? Karena kasnya bertambah. Kas bertambah, harta bertambah, di debit. Berarti 100 juta. Modal disetor. Modal itu sama dengan utang, sama dengan kewajiban. Berarti kalau kewajiban kita bertambah, modal kita bertambah, itu di kredit. Sehingga jurnalnya modal disetor 100 juta di kredit. Selanjutnya, setor kas ke bank ABC 50 juta. Jadi, bank ABC di debit 50 juta, kasnya di kredit 50 juta. Kenapa demikian? Bank ABC di kredit ya. Bank ABC, berarti saldo banknya bertambah, harta kita bertambah. Berarti 50 juta di debit. Terus kas kita itu kita setorkan ke bank kan, berarti kasnya berkurang 50 juta, sehingga kas 50 juta itu di kredit. Selanjutnya, ambil uang di bank ABC 15 juta. Jadi jurnalnya kasnya bukan bertambah karena kita ngambil uang. Berarti kas kita bertambah, saldo bank kita berkurang, sehingga kas 15 juta di debit, bank ABC 15 juta di kredit. Selanjutnya, beli barang dagang dengan cash 25 juta. Jurnalnya, persediaan barang dagang kita bertambah, harta kita bertambah, itu di debit 25 juta. Kita beli barang, berarti kas kita berkurang. Kas berkurang, berarti dia di kredit 25 juta. Selanjutnya, nomor 5, beli barang dagang dengan kredit 70 juta. Jurnalnya, persediaan barang dagang bertambah, di debit itu 70 juta. Utang dagang, berarti utang dagangnya berkurang, di kredit 70 juta. Utang dagangnya bertambah. Utang dagang bertambah, itu di kredit 70 juta. Selanjutnya nomor 6, beli tanah, beli bangunan, beli mesin. Pokoknya beli aset-aset jangka panjang secara cash 500 juta. Berarti jurnalnya kalau misalnya dia beli tanah, berarti tanahnya bertambah 500 juta, kasnya berkurang 500 juta. Bangunan juga demikian, bangunannya 500 juta di debit, kasnya di kredit 500 juta. Terus misalnya kalau dia dengan kredit, dengan utang, berarti tanahnya bertambah 500 juta, utang kepada PT AAA 500 juta, itu di kredit. Selanjutnya, menjual barang dagang seharga 50 juta secara cash. Harga pokok penjualannya 35 juta. Jadi jurnalnya apa, Bapak Ibu? Jurnalnya ada 2 kalau kita menjual barang. Kalau kita membeli barang, jurnalnya tadi 1 kan? Ini ada 2 macam jurnalnya. Yang pertama, jurnal kita menjual barang. Berarti cash kita bertambah. Karena kan secara cash. Cash kita bertambah 50 juta. Penjualan kita bertambah 50 juta. Berarti cash 50 juta di debit. Penjualan 50 juta di kredit. Jurnal yang keduanya, HPP. Harga pokok penjualan. Itu kan beban. Kalau beban bertambah, dia di debit.
Berarti HPP 35 juta di debit, terus kita nyerahin barang kan? Berarti persediaan barang dagang kita berkurang. Kalau harta kita berkurang, itu dikredit. Sehingga persediaan barang dagang dikredit 35 juta. Soal yang contoh nomor 8. Jual barang dagang seharga 150 juta secara kredit. Modalnya, HPP-nya 85 juta. Sehingga jurnalnya apa? Jurnalnya ada 2 juga. Piutang usaha, karena kan secara kredit. Piutang itu adalah orang lain yang berutang kepada kita. Kita udah akui itu sebagai pendapatan. Piutang itu adalah pendapatan kita yang tertunda. Berarti piutang usaha di debit 150 juta, penjualannya di kredit 150 juta. Nah, jurnalnya kita nyerahin barang. Kalau kita nyerahin barang, berarti kita HPP-nya 85 juta di debit, persediaan barang dagang kita di kredit karena persediaan barang kita berkurang, itu di kredit. Berarti 85 juta di kredit. Jadi jurnal-jurnal umumnya demikian ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk perhitungan depresiasi atau beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Kalau depresiasi itu adalah beban penyusutan, beban per bulan biasanya untuk aset jangka panjang. Kalau akumulasi penyusutan itu adalah beban penyusutan dari awal beli, berarti akumulasi penjumlahan sampai tanggal yang kita mau hitung. Nah, ini contohnya. 27 April 2019. PT ABC membeli mesin pabrik senilai 60 juta dengan estimasi masa pakai 5 tahun. Tentukan beban penyusutan 30 April, 31 Mei 2019, dan akumulasi penyusutannya pada tanggal 31 Agustus 2019. Cara yang menghitung penyusutan adalah beban penyusutan per tahun itu adalah 60 juta, kita belinya 60 juta, berarti 60 juta dibagi masa pakai. 5 tahun, berarti 60 juta dibagi 5 tahun. Hasilnya 12 juta. Itu per tahunnya 12 juta. Jadi per bulannya berapa? Berarti 12 juta dibagi 12 bulan. Sehingga dapatlah per bulannya 1 juta. Ingat, beban penyusutan tidak mengenal tanggal. Yang dihitung adalah bulannya. Jadi biarpun nanti pembeliannya di 30 April pun tetap nanti jurnal beban penyusutan 30 April 2019 adalah 1 bulan. Jadi nggak ada hari. Tetap 1 juta. Biarpun baru kepakainya awal hari itu juga dia baru beli. Nggak masalah. Jadi tetap 1 juta. Sehingga beban penyusutan 30 April adalah 1 juta. Beban penyusutan 31 Mei 2019 juga 1 juta. 30 Juni 2019 sama, tetap 1 juta. Nah, akumulasi penyusutan di 31 Agustus 2019. Itu ada berapa ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ada 5 bulan. Sehingga akumulasi penyusutan di 31 Agustus 2019 adalah 5 juta. Karena ada 5 bulan, berarti 5 juta. Bagaimana kalau dia akumulasi penyusutannya di Maret 2020, Pak? Kalau di Maret 2020, berarti dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 9 bulan. Tambah di Maret, 3 bulan. Berarti 12 bulan. Sehingga di 31 Maret 2020, akumulasi penyusutannya adalah 12 juta. Jadi dihitung dari awal saat bulan dia beli. Dia belinya bulan apa? April. Kita mau menghitung akumulasi penyusutannya di 2020 Maret. Berarti dari April 2019 sampai Maret 2020 ada 12 bulan. Akumulasi penyusutannya hitungannya 12 juta. Selanjutnya ini untuk jurnalnya.
Sehingga kalau saat kita pembelian, mesin bertambah. Itu di debit 60 juta. Cash-nya 60 juta juga. Karena kita membelinya secara cash. Kalau secara utang, berarti tinggal utang 60 juta. Mesin 60 juta di debit, utang 60 juta di kredit. Nah, pada saat jurnal penyesuaian, beban penyusutan, ini namanya jurnal penyesuaian ya, 30 April, beban penyusutan 1 juta di debit, akumulasi penyusutan 1 juta di kredit. 31 Mei 2019 juga demikian. 30 Juni juga sama, 31 Juli juga sama, 31 Agustus juga demikian. Sehingga nanti kalau beban penyusutan itu nanti kita per Desembernya atau tiap bulannya kita tutup. Namanya akun-akun beban itu akan dienolin. Sehingga sisanya cuma akumulasi penyusutan. Sehingga kalau kita jumlahin akumulasi penyusutannya 1 juta di April, 1 juta di Mei, 1 juta di Juni, 1 juta di Juli, 1 juta di Agustus, itu totalnya 5 juta. Makanya kalau di neraca isinya seperti demikian Bapak Ibu. Misalnya tadi gedungnya 60 juta, akumulasi penyusutannya ada 3.375.000. Kalau tadi kan 5 juta, berarti tinggal dalam kurung 5 juta. Sehingga sisanya adalah 55 juta di 31 Agustus 2019. Oke, dapat dipahami ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk intisarinya, untuk materi laporan keuangan, ini sudah. Untuk yang berikutnya kita akan membahas latihan soal di Microsoft Excel-nya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu.